Pembahasan yang akan saya bahas yaitu pada bab 5 dengan judul Menyongsong Digital Governance. Pembahasan topik pertama dengan judul Teknologi Digital yang Mengubah Kehidupan. Pada paragraf ini menjelaskan bagaimana teknologi digital telah mengubah kehidupan manusia dengan cepat. Sejak diperkenalkannya telepon pada tahun 1978, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100 juta pengguna pada saat ini semakin singkat dengan adanya kemunculan teknologi baru seperti WhatsApp, telepon genggam, Instagram, Facebook, dan juga aplikasi game seperti Pokemon Go. Perubahan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dapat menjadi ancaman atau peluang bagi bisnis. Bahasan yang kedua, e-commerce bisnis kompleks yang tampak sederhana. Pada masa pandemi COVID-19, kita terpaksa melakukan aktivitas yang biasanya offline menjadi online. Di masa ini, mempercepat transformasi perilaku bagi masyarakat menuju era digital, khususnya dalam bertransaksi melalui e-commerce. E-commerce terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama B2C seperti Blibli dan Lazada, B2B seperti Indotrading dan juga C2C Tokopedia dan Bukalapak. Setiap merek menawarkan produk yang disegmentasikan berdasarkan kebutuhan konsumen, seperti kecantikan, olahraga, elektronik, dan juga lain-lain. Ekosistem e-commerce juga mencakup berbagai komponen seperti pemasaran, pembayaran, dan logistik yang bersama mendukung operasional platform e-commerce. Pada pembahasan ketiga, data sebagai new oil, bisnis digital. Pada paragraf ini menjelaskan konsep data sebagai new oil dalam konteks bisnis digital. Ketika berbelanja di marketplace, pengguna sering menerima notifikasi yang sesuai dengan preferensi mereka, yang menunjukkan kemampuan platform untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pengguna. Hal ini dimungkinkan berkat pengumpulan dan analisis data yang menjadi bagian penting dari bisnis digital. Internet of Things atau IoT dan juga Big Data Analytics berperan krusial dalam proses ini. IoT menghubungkan objek sehari-hari ke internet, sementara Big Data Analytics membantu dalam menganalisis data untuk memberikan nilai tambah bagi bisnis. Selain sektor usaha, instansi pemerintahan juga memanfaatkan sistem IoT untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, paragraf ini membahas tentang kejahatan yang mengintai bisnis digital, khususnya terkait dengan keamanan data pribadi pengguna. Meskipun data menjadi bagian penting dalam transaksi digital, banyak pengguna yang tidak menyadari risiko penyalahgunaan data pribadi yang mereka berikan, seperti nama, alamat, dan juga email. Kasus kebocoran data seperti yang dialami oleh Tokopedia, Facebook, dan juga Bukalapak menunjukkan bahwa data pengguna dapat dicuri dan juga diperjualbelikan tanpa terlihat secara fisik. Adapun contohnya sebagai berikut. Kebocoran data ini berbeda dari kehilangan barang fisik karena para pengguna tidak menyadari bahwa data mereka telah disalahgunakan. Topik yang kelima, bagaimana menyingkap kejahatan dunia digital. Pada paragraf ini membahas tanggung jawab dalam menghadapi kejahatan di era digital. Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan juga pelaku usaha dari ancaman cybercrime. Masyarakat dan juga pelaku usaha diharapkan untuk bersikap preventif dan tidak melakukan kecurangan, karena ancaman bisa datang dari berbagai pihak. Teknologi informasi bagian dari governance. Pada paragraf ini membahas pentingnya teknologi informasi atau TI dalam konteks governance di era digital. Teknologi informasi dan juga data menjadi elemen krusial dalam bisnis digital, sehingga diperlakukan acuan atau aturan untuk pengelolaannya. Di Indonesia, COVID dijadikan referensi dalam peraturan, termasuk untuk badan usaha milik negara atau BUMN. Kerangka kerja COVID membedakan antara tata kelola dan juga manajemen, dengan tujuan menciptakan nilai melalui optimasi risiko dan pengelolaan sumber daya. Yang ketujuh, menuju digital age yang madani. Paragraf ini membahas tantangan dan juga peluang dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan saling terpercaya di era digital. 3 pilar kolaborasi: masyarakat, regulator, dan juga pelaku usaha. Dengan kolaborasi yang melibatkan semua stakeholder, governance yang baik dapat terwujud membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik di era digital.